hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, di mana saja Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio-radio lain dimanapun Anda berada, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di dalam kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas beberapa sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat baik di dunia ataupun di akhirat. Poin terakhir yang kita bahas adalah bahwa ahli maksiat itu mengalami keterpurukan ataupun kehinaan secara sosial di dunia, apalagi di akhirat nanti. Kita lanjutkan kepada pembahasan poin yang berikutnya, bahwa maksiat itu menyebabkan munculnya celaan dari aspek sebutan, penamaan kepada si pelaku maksiat dan tercabut dari dirinya gelar, penamaan atau sebutan-sebutan yang baik yang terpuji. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma al-madah wa syaraf wa taksuhu asma al-dham wa sigar. Di antara sanksi bagi para pelaku dosa dan maksiat adalah kemaksiatan itu mencabut dari diri pelakunya sebutan-sebutan yang terpuji, sebutan-sebutan yang mulia, sebutan-sebutan yang baik. Sebaliknya, dia akan menyandang sebutan-sebutan ketercelaan. Tercelaknya dia di mata umum, di mata manusia, termasuk di mata Allah Azza wa Jalla. Seorang ahli maksiat tidak akan disebut seorang mukmin, seorang yang baik, seorang yang berbuat kebaikan, seorang yang bertakwa, seorang yang taat, seorang yang taubat, seorang wali, seorang yang wara, seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah, seorang yang taat, seorang yang takut, seorang yang diridhoi. Enggak, semua sebutan tadi akan dijauhkan dari dirinya. Tak ada seorang pun yang menyebut soleh kepada ahli maksiat. Tak ada seorang pun yang menyebut orang baik kepada para pelaku maksiat. Tapi sebaliknya yang ada adalah sebutan-sebutan yang buruk. Seperti dia mah orang durhaka, dia mah ahli maksiat, dia mah orang yang menyimpang, dia mah orang yang buruk perilakunya, dia mah orang yang suka merusak, dia mah orang yang
nyebelin, yang bikin emosi. Dia mah seorang pezina, seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang pendusta, seorang pengkhianat. Dia mah pemabuk, penjudi, tukang mutuskan silaturahmi, penipu, dan yang sejenisnya. Tergantung dari jenis kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau dia melakukan kemaksiatan berupa mabuk, orang-orang menyebut dia mah pemabuk, tukang minum. Kalau umpamanya para wanita yang pekerjaannya menjual diri dan kehormatannya disebutnya pezina, pelacur, PSK, wanita hina, dan yang sejenisnya. Kalau umpamanya maksiat yang dilakukannya itu judi, apapun bentuknya, sekarang mah judi nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah gunakan HP, ada judi online gitu, maka orang-orang menyebut dia mah penjudi. Pokoknya nama-nama buruk, nama-nama yang atau sebutan-sebutan yang pelakunya diancam dengan ancaman neraka. Dia mah tukang gibah, dia mah tukang fitnah, dia mah tukang menyebarkan gosip, tukang bikin hoax. Dia mah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi semua sebutan pelaku dari perbuatan yang Allah haramkan itu disandangkan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian dari kalian menghina sebagian yang lain. Menghina adalah haram, dilarang. Tapi itu dilakukan lalu disebut dia mah suka menghina orang. Tukang menghina. Demikian juga wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk. Tapi itu dia lakukan, lalu disandangkanlah sebutan tersebut. Dia mah ahli, jagonya bikin gelar-gelar yang buruk. Al-Quran menyatakan, ijtanibu katsira minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhi kebanyakan prasangka. Tapi dia selalu berburuk sangka ke orang. Sebutannya apa? Dia mah tukang suudzon kepada banyak orang. Jadi itu adalah nama-nama yang fasik. Dan itulah seburuk-buruk sebutan. Allah berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu seburuk-buruk atau sefasik-fasik sebutan setelah beriman. Yang seluruh perbuatan tadi mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Itu sebutannya di dunia. Adapun ancaman di akhirat, kalau sebutan-sebutan mukmin, saleh, muhsin, ataupun umpamanya muttaqin, ataupun umpamanya wara, ataupun zuhud, ataupun abid, tayyib, dan yang sejenisnya, semuanya itu pelakunya dijanjikan dengan ampunan, dengan pahala, dengan rahmat, dengan surga. Sebaliknya, pelaku dosa-dosa yang melahirkan sebutan buruk, tukang dusta, tukang fitnah, tukang memberi gelar-gelar yang buruk, tukang maksiat, tukang zina, tukang maling, dan seterusnya, itu semuanya terancam dengan ancaman-ancaman neraka di akhiratnya. Seandainya disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, falau lam yakun fi uqubatil ma'siyah ila istihqaqu tilkal asma
wa mujibatiha lakana fil aqli nahin anha. Seandainya hukuman bagi orang maksiat tidak ada yang lain kecuali hanya menyandang sebutan-sebutan buruk beserta konsekuensinya di akhirat. Sebutan buruknya tadi itu, si ahli maksiat, si tukang zina, si tukang judi, si tukang mabuk, si tukang fitnah dan seterusnya. Hanya itu plus efek buruknya di akhirat berupa murka dan azab Allah di dalam neraka. Niscaya akal setiap orang akan menyimpulkan, wah, harus dijauhi semua dosa-dosa dan maksiat itu. Niscaya semua orang itu akan berupaya tidak memperoleh gelar-gelar dan sebutan-sebutan tadi. Sebaliknya, walau lam yakun fi thawabi ta'ah illa al-fawz bitilkal asma wa mujibatiha lakana fil aqli amrun biha. Seandainya balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat tidak ada yang lain kecuali hanya keberuntungan memperoleh sebutan-sebutan yang baik plus efek baiknya di akhirat. Dia mah orang soleh, ahli ibadah, taat. Dia mah orang mukmin, dia mah ahli taubat, dia mah wara. Hanya itu sebutan-sebutannya di dunia. Plus efek baiknya di akhirat berupa rahmat Allah dan surganya. Niscaya akal siapapun cukup untuk memberikan perintah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa dosa dan kemaksiatan menyebabkan dua hal di dunia dan di akhirat. Ini hanya poin yang kita bahas sekarang, belum poin-poin sebelumnya. Poin yang kita bahas sekarang ini tuh sudah mencapai poin yang ke-41 loh. Dari apa? Dari sanksi atau hukuman atau efek buruk dari dosa. Ada dua di dunia. Si pelaku dosa dan maksiat digelari dengan gelar-gelar yang buruk tadi. Yang semua orang akan mengatakan gelar tersebut dengan nada yang nyinyir, dengan bibir yang mencibir. Karena apa? Karena dalam konteks mencela orang tersebut. Dosa dan maksiat itu melahirkan ketercelaan bagi pelakunya. Itu di dunianya. Dan di akhirat kehinaan, ketercelaannya lebih dahsyat lagi. Bukan dari orang, bukan dari sama manusia, tapi dari para malaikat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, ketika mereka para ahli maksiat, orang-orang durhaka, digiring menuju neraka, disambut oleh malaikat penjaga neraka, dihardik, dicela, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bernada mencela. Alam ya'tikum nadhir? Apakah dulu tidak ada pemberi peringatan kepada kalian? Kalau zaman dahulu peringatannya itu para nabi, para rasul yang diutus. Kalau sekarang di saat nabinya sudah tidak ada lagi, nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW pun yang terakhir sudah meninggal. Pemberi peringatan ke setiap generasi, ke setiap tempat selalu ada para ulamanya, para duatnya, para mubalighnya, para ustadznya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul ke tengah umatnya. Menyampaikan wahyu Allah, risalah Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Alam ya'tikum nadhir?
Tidakkah datang kepada kamu dahulu seorang pemberi peringatan? Mereka tidak bisa mengingkari, berdusta, tidak bisa berkelit. Bala. Qalu bala. Ya, mereka jawab, ya sudah datang. Tapi kami dustakan. Bahkan kami menuduhnya dengan tuduhan sesat. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tuh, bayangkan. Yang berdakwah dituduh dengan tuduhan sesat. Bala, ya nanti di akhirat ngaku itu. Kami sudah didatangi oleh seorang pemberi peringatan, tapi kami dustakan. Fakadzabnahu wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah enggak nurunkan apa-apa, kata mereka. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini, maksud kamu itu ucapan para ahli maksiat kepada orang-orang yang mendakwahinya. Illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali sesat. Kamu membawa ajaran sesat. Kamu membawa ajaran yang aneh, yang menyimpang dari kebiasaan, dari kultur, dari budaya, dari adat, istiadat. Aneh kamu. Kamu mah sesat. Orang yang memberi peringatan agar menjadi kesesatan dituduh sesat. Ada enggak dai yang kemudian dituduh sesat membawa pemahaman yang menyimpang? Ada banyak. Tidak aneh, tidak heran Al-Quran menerangkan seperti itu. Dan itulah risiko dari dakwah. Tidak hanya dianggap sesat, tapi diberi gelar-gelar yang buruk yang membuat orang salah paham, membuat orang lari. Diberi gelar radikalis, ekstremis, fundamentalis, wahabi, dan yang sejenisnya. Membuat orang itu punya image yang buruk tentang sosok para ustadz, para dai yang mendakwahinya. Berdasarkan hal itulah maka di akhirat mereka akui semuanya itu. Oleh para malaikat dicela. Oleh para malaikat dihinakan. Oleh para malaikat direndahkan. Di akhirat kelak. Itulah efek buruk dari dosa dan kemaksiatan di akhirat. Hardikan celaan para malaikat, murka dan azab Allah Azza wa Jalla, siksa yang tak terkira di dalam neraka. Dan di dunia sebutan-sebutan buruk pun oleh orang, oleh masyarakat, oleh warga sudah dilontarkan kepada para ahli maksiat sesuai dengan jenis kemaksiatannya. Dasar maling, dasar copet, dasar bangsat, dasar tukang penjudi, dasar perusak hubungan kalau wanitanya apa? Itu wanita. Seperti itu. Itu sebutan apa? Sebutan buruk. Di dunianya. Dalam nada dengan nada mencela orang tersebut, si pelaku tersebut. Akibatnya apa? Dihina. Akibatnya orang itu direndahkan, dilecehkan, dihinakan. Dan penghinaan itu wujud dari penghinaan Allah kepada orang itu di dunia. Tak ada seorang pun yang memuliakannya kecuali orang-orang yang sejenis atau yang mendukung dosa dan kemaksiatannya. Adapun orang yang memiliki iman, memiliki akhlak, memiliki ketakwaan, maka tak akan mungkin memuliakannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-18, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah. Dan ingat, Allah enggak zalim, enggak menghinakan seseorang tanpa alasan, enggak tuh ya. Manusia bisa saja zalim.
Orang yang benar, orang yang baik dihinakan karena kedengkian, kebencian atau karena ambisi duniawi mungkin. Kalau Allah mah enggak pernah zalim. Ya Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Allah mah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Kalau seorang hamba dihinakan oleh Allah itu karena ada alasan yang menyebabkan orang itu pantas dihinakan. Dunia sampai ke akhirat. Karena dosa dan maksiatnya, karena kedurhakaannya. Karena madarat yang ditimbulkannya bagi makhluk yang lainnya. Wa may yuhinillah, siapa orang yang dihinakan oleh Allah atas keadilan Allah, fama lahu mim mukrim, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Kalau memuliakan secara verbal, secara lisan, hanya pretending, hanya pura-pura, hanya sandiwara, ya mungkin ada banyak, mungkin karena ingin keuntungan atau karena takut terhadap kejahatannya, ya manut-manut, ya ngangguk-ngangguk di depan, tapi di belakang, di hatinya dalam istilah yang keren dikatakan beungeut yang hareup ati mungkir. Beungeut yang hareup itu mukanya, wajahnya menghadap, artinya mungkir, mengingkarinya. Itu bagi orang-orang yang hina karena dihinakan oleh Allah karena dosa dan kemaksiatannya. Walhasil salah satu di antara efek buruk dari dosa dan maksiat adalah pertama, lahirnya celaan. Kehinaan itu melahirkan ketercelaan. Yang keduanya tercabutnya kemuliaan dari dirinya. Terampasnya sebutan-sebutan mulia, sebutan-sebutan terpuji, sebutan-sebutan yang baik. Sehingga ahli maksiat tak ada yang menyebut dia sebagai orang soleh. Tak ada yang menyebut dia sebagai orang mukmin, ahli ibadah, orang yang taat. Nggak ada. Yang ada dia mah durhaka. Dia mah lalai ibadah. Dia mah sholatnya juga belang-belang. Dia mah umpamanya segala macam jenis dosa dan kemaksiatan, sudah pernah dia lakukan. Itu celaan-celaannya. Maksiat melahirkan ketercelaan. Kehinaan dunia sampai di akhirat dan terampasnya atau tercabutnya sebutan-sebutan yang baik dari diri orang tersebut. Seandainya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, efek buruk dari dosa cukup hanya ini saja, niscaya setiap orang yang berakal akan menghindari dosa dan maksiat. Karena tercelaknya pelaku dari dosa maksiat tersebut dalam pandangan manusia, terlebih dalam pandangan orang-orang mukmin, terlebih dalam pandangan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup menjadi alasan yang kuat untuk menghindari sejauh-jauhnya dosa dan kemaksiatan. Inilah poin yang kita bahas untuk hari ini. Cukup kajian ini sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu yang cukup banyak untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, syukron Ustaz atas pembahasannya, dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi antum para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122711476. Baik, ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bu? Bu Yati, Ustaz. Oh, Bu Yati, Bu Yati di Melong Green, ya silakan Bu Yati. Ya Ustaz mau tanya gini, seandainya kan kalau gibah itu harus ditobati atau kalau sama orang yang sudah meninggal. Nah,
seandainya yang udah meninggal itu musyrik banget, Ustaz, musyrik banget, nggak pernah sholat, sukanya apa teh, kayak air kopi segala macam itu. Nah itu teh pernah digibahi sama seseorang. Dia udah meninggal, apakah itu harus didoakan sama orang yang pernah ngegibahinnya gitu, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Yati di Melonggrin, barakallahu fiik. Pertanyaannya, bolehkah menggibahi orang kafir, orang musyrik? Kalau yang dimaksud orang kafir, orang musyrik ini betul-betul murni kafir, bukan Islam, non-Muslim, maka tidak dosa menggibahinya. Karena Allah SWT menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, ini seruannya kepada orang-orang yang beriman. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan tajassus, mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini internal kalangan orang-orang yang beriman. Itu yang Allah haramkan. Adapun menggibahi orang-orang kafir tidak ada larangannya. Dibolehkan. Oleh karena itulah maka tidak harus bertobat dari hal itu karena bukan merupakan sebuah dosa. Selama gibahannya itu sesuai dengan fakta. Kalau buhtan maka jatuh ke dalam dusta. Umpamanya ada orang kafir. Dia ini jujur umpamanya. Karena ada orang kafir yang jujur juga. Lalu kita katakan dia mada curang. Itu namanya bukan ghibah tapi buhtan. Di dalam buhtan terkandung unsur dusta. Karena berbicara tidak sesuai fakta. Maka dosanya karena dustanya. Itu kalau yang dimaksud orang kafir, orang musyrik itu orang non-muslim. Adapun kalau dia orang Islam suka sholat, kalau Ramadan saum dia. Tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Seperti yang disebutkan oleh Bu Yati tadi. Apa tadi contohnya ada kopi-kopi begitu? Umpamanya. Hanya dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dan tak sampai dakwah kepada dia tentang tauhid, bahwa itu perbuatan syirik. Seperti umpamanya dia suka nyuguh ke leluhur-leluhur. Dakwah banyak tapi nggak sampai kepada dia karena dia awam, nggak pernah dengar radio, ke masjid pengajian tidak. Nggak ada internet, HP juga nggak tahu dia yang kayak apa HP. Nggak pernah umpamanya dia itu tersentuh dakwah. Ada obrolan-obrolan tapi hujahnya tidak masuk kepada dia. Dia menyangka itu adalah ibadah. Dia terjerumus ke dalam syirik karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi pas waktunya sholat, dia sholat. Pas waktunya Ramadan, dia saum Ramadan. Maka dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Keterjerumusannya dia ke dalam syirik karena ada uzur berupa kebodohannya. Sebagaimana ini juga pernah teralami oleh para sahabat. Para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat.
Datuk Anwat ini disamakan dengan berhala yang diibadati. Sebuah kayu, pohon, tempat menggantung senjata-senjata perang, pedangnya, tombaknya, busur panahnya, dan anak panahnya, semuanya disimpan di sana menjadi bertuah, menjadi punya kesaktian tertentu seperti itu. Diyakini begitu. Dan itu syirik. Para sahabat sudah minta sesuatu yang menyebabkan mereka bisa terjerumus ke dalam syirik karena kebodohan. Oleh Nabi SAW tidak divonis kafir, murtad, keluar dari Islam, disuruh syahadat lagi, tidak. Beliau hanya menyatakan, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa yang menyatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Buatkan bagi kami patung sesembahan, sebagaimana mereka juga memiliki patung sesembahan. Jadi minta Dzatu Anwat sama dengan minta patung sesembahan untuk disembah, dan itu syirik. Tapi oleh Nabi SAW hanya diberitahu itu sama dengan minta patung sembahan loh. Tapi tidak disuruh syahadat lagi. Menunjukkan mereka tidak murtad. Mereka sudah terjerumus ke dalam i'tikad yang syirik, tapi karena kebodohan. Setelah diberitahu, maka mereka memahaminya dan meninggalkan i'tikadnya tersebut. Nah, orang seperti itu bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Orang muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Menggibahinya tidak boleh. Maka kalau kita sudah terlanjur menggibahinya, wajib bertaubat. Tobatnya dengan cara apa? Berhenti dari perbuatan itu, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, lalu dia meralat omongannya kepada banyak orang. Lalu dia menyebut-nyebut kebaikannya, mendoakan ampunan untuknya. Ya, kalau dia sudah mati ya begitu sama. Mendoakan ampunan untuknya, rahmat untuknya, karena dia mati di atas Islam walaupun dia bergelimang dosa dan maksiat. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa dari mana? Dari Banten. Dengan Muhammad Darukutni. Ini kan masalah tentang masalah riba ya. Iya. Kan seseorang kan pelaku riba nih, terus memberikan nafkah atau memberikan sesuatu. Ya, contohnya misalnya adiknya sekolah nih di pondok pesantren. Terus si uangnya itu apakah jadikan haram kepada orang yang dikasihnya gitu, Ustaz? Iya. Gimana itu, Ustaz? Taib. Ya, itu aja tadi ya. Iya, mangga. Makasih ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik, Bapak dari Banten, Pak Muhammad Fulan. Muhammad Darukutni, ahli hadis. Iya, pertanyaannya bagaimana kalau seseorang kerjanya rentenir atau kerja di bank atau kerja di tempat yang secara syar'i haram, umpamanya pajak atau umpamanya bekerja di tempat di pembuatan barang-barang haram seperti pabrik minuman keras, pabrik rokok ataupun yang sejenisnya. Dan dia menafkahi anak istrinya murni dari hal itu. Haramkah? Ya jelas haram. Nah sekarang bagaimana dengan anak dan istrinya? Apalagi si anaknya itu umpamanya mondok di pesantren sunnah. Apakah dan anaknya tahu, istrinya juga tahu.
Bagaimana yang harus dia lakukan? Apakah menolak? Kalau menolaknya, sementara istri dan anak-anak tidak bisa mencari nafkah sendiri, bisa kelaparan, tidak bisa makan. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan sejenis ini sering ditanyakan kepada para ulama, kepada para masyayikh. Dengan kasus yang beragam, tapi intinya sumber penghasilannya sama. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, pernah ditanya oleh seorang bahwa ayahnya itu bekerja di pajak. Saya belum bekerja dan masih butuh biaya untuk makan, minum, dan sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Beliau menjawab, pertama, apabila setiap orang mampu mencari nafkah dari keringat dan tangannya sendiri, walaupun penghasilannya sedikit, lakukan. Sehingga tidak bergantung kepada orang tua. Baik orang tua itu penghasilannya halal apalagi haram. Tapi apabila tidak memungkinkan demikian, masih 100% mengandalkan subsidi dari orang tua. Karena dia umpamanya sistem yang berlaku di negara tersebut ya tidak membolehkan umpamanya seseorang bekerja di bawah umur. Dan umurnya umpamanya 17 atau 18 tahun sementara dia masih SMP atau SMA. Atau kalau di kita mondok masih belum memungkinkan kerjalah. Maka hendaklah dia mengambil seperlunya. Dia mengambil sesuai dengan kebutuhan pokok dan tidak berlebih. Hanya untuk kebutuhan yang primer, adapun yang sekunder apalagi yang tersier, maka hendaklah tidak dia ambil. Karena itu tidak termasuk kepada kebutuhan yang sifatnya dharuri. Adapun untuk makan, minum, sekolah itu ya sifatnya dharuri. Sifatnya sangat urgen, sangat penting yang apabila tidak dilakukan, diambil menimbulkan madarat. Maka ya boleh mengambil semampunya atau sekebutuhan pokoknya. Istrinya juga demikian. Maka kalau kita memiliki uang haram yang memang ada di tangan kita, mungkin riba, atau mungkin umpamanya ada orang yang memberi uang, nih saya ada uang hasil judi, hasil menjual barang yang haram. Langsung dia pergi diberikan kepada kita, kita nggak bisa mengembalikannya atau bagaimana. Ya udah, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berikan kepada orang-orang yang dalam kondisi doruri, yang kelaparan, yang sakit tidak bisa berobat, dan yang sejenisnya. Jadi bagi dia dibolehkan untuk mengambil uang tersebut sesuai dengan kebutuhan pokok dia, karena itulah yang bisa dia lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan tidak berlebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan menelpon kembali, kami tunggu di nomor 02286862637. Baik, sudah ada penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya, tercelanya orang bermaksiat. Ya, yang tanyakan orang yang bermaksiat itu sudah terkenal di daerahnya, dan sebutannya sudah sebutan jelek. Tetapi dia tuh bertobat tidak diketahui oleh warga. Apakah warga itu tetap mengatakan itu ahli maksiat, sedangkan sudah bertobat, diampuni bersama Allah atau tidak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik. Pak Mulyono itu orang beruntung selalu ya. Setiap nelpon masuk, orang lain susah masuk. Kumaha amal-amalan segala. Barakallahu fiik Pak Mulyono. Seorang ahli maksiat dan dikenal
Umpamanya katakanlah pemabuk dan penjudi. Ini biasa saudara kembar mabuk dengan judi itu. Dia dikenal tukang walakin orang, preman. Istilah preman ini termasuk istilah buruk karena maknanya, konotasinya memang buruk. Tak ada umpamanya dia disebut dia mah preman yang soleh, yang taat. Kalau soleh dan taat tidak akan menjadi preman. Karena sebutan preman adalah sebutan untuk orang yang biasanya menjadi pengganggu di tengah kehidupan masyarakat. Kalau tidak mengganggu bukan preman namanya. Ya, preman pasar adalah orang yang menimbulkan masalah di pasar, malakin pedagang mungkinnya. Sambil untuk mabuk, untuk berjudi, nah gitu. Kalau tidak begitu ya bukan preman namanya. Kalau mengutin uang dari pedagang sebagai retribusi wajib dari pemerintah, yang menghitunnya bukan preman. Anggaplah dia seorang yang disebut preman. Kerjanya malakin, mabuk, hasil malak, mabuk atau judi. Atau lebih parah lagi ngedrugs sekarang ini. Ngobat, narkoba umpamanya. Semua orang mengenal dia sebagai seperti itu. Tiba-tiba dia taubat. Taubatnya tidak diketahui. Sebenarnya kalau dia taubat pasti orang-orang tahu. Karena berhenti malakin. Terus jadi rajin ke masjid. Pasti orang tahu itu. Kalau umpamanya dia berhenti dari malak, berhenti dari judi, berhenti dari mabuknya, tapi tidak ibadah, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak mencari ilmu syar'i yang wajib bagi dia. Dia hanya tobat dari sebagian maksiat, tapi tidak tobat dari maksiat yang jauh lebih besar. Yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih dahsyat daripada kejahatan yang dilakukan kepada manusia. Karena sholat itu merampas hak Allah dari dirinya. Hak Allah untuk disembah, untuk diibadati, untuk kita ruku dan sujud kepadanya tidak dia tunaikan. Kalau umpamanya kita ketitipan uang, tolong sampaikan ke si Anu, nggak disampaikan. Jahat nggak tuh? Dosa nggak? Ya jahat, ya dosa. Disebutnya maling. Disebutnya pengkhianat. Disebutnya apalagi koruptor. Dan itu dosa karena merugikan sesama manusia. Karena tidak memberikan hak orang lain yang diamanatkan kepada dirinya. Nah, kalau tidak sholat itu tidak menunaikan hak Allah. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan tarkus sholat, meninggalkan sholat ini sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Beliau menyatakan bahwa dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa maling, dosa berjudi, dosa merampok dan seterusnya. Karena kalau merampok, berjudi, maling, yang dirampas hak orang secara batil. Kalau tidak sholat, yang dia rampaslah hak Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dia masih dikatakan ahli maksiat. Tapi katakanlah kalau dia tobat benar-benar dari dosa-dosanya, dia menjadi rajin ke masjid, pasti diketahui oleh orang. Nah, sekarang anggap saja orang itu tidak tahu dia umpamanya jadi preman, judi, mabuk, malakin orang di suatu tempat, lalu pindah ke tempat lain dan di tempat lain tobat. Rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin saum, sunnah, rajin hadir ke pengajian. Tapi orang di tempat yang pertama tadi nggak tahu. Sehingga mereka masih menyangka itu ahli maksiat. Dia tetap jadi preman. Apakah dosa orang itu diampuni? Diampuni karena urusan tobat dan dosa itu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla.
Adapun dia umpama berdosa kepada sama manusia karena pernah nodong, pernah malak, pernah memeras, mungkin dia mutaubat tapi orangnya sudah tidak tahu ada di mana. Akhirnya yang dia lakukan hanya bisa memintakan ampunan, mendoakan kebaikan kepada korban-korban pemerasannya dulu. Dia tobatnya di tempat lain. Benar tobatnya tobat nasuha. Dia berhenti, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang. Dia merubah perilaku buruknya menjadi baik, meninggalkan seluruh kemaksiatan dan berganti dengan amal ketaatan di tempat lain. Di tempat awal tidak diketahui oleh orang. Orang-orang masih menyangka orang tersebut ahli maksiat. Masih menyangka jahat, masih menyangka preman, masih menyangka penjudi, pemabuk, dan seterusnya. Gak masalah. Sebab yang penting memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun citra dia masih buruk di tempat awal, gak perlu dirisaukan, gak perlu difikirkan. Karena tobat kita, amal ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dan bukan oleh sesama manusia. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat yang sudah masuk. Ada pertanyaan dari Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu. Ustaz mohon pencerahannya. 1. Apakah hukum mendengarkan musik? Dan yang kedua, apakah termasuk ahlul maksiat orang yang selalu melihat video-video yang tidak ada manfaatnya? Dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang tidak baik? Syukron, jazakallah khair. Taib, Pak Waluyo di Bengkulu, barakallahu fik. Mendengarkan musik jelas haramnya berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Al-Quran menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Itu surah Luqman. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadis. Lahwal hadis itu kata para sahabat di antara Abdullah bin Mas'ud, wallahi aku tidak ragu lagi bahwa lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian. Baik nyanyian saja, lirik saja tanpa musik, musik saja tanpa vokal, instrumentalia, atau gabungan antara kedua-duanya. Dan itu menjadi dalil tentang keharamannya. Kalau tuh ada banyak ustadz kiai yang menyatakan halal kok, jangan aneh. Nabi SAW pernah menyatakan demikian, kelak akan muncul satu zaman di kalangan umatku yang menghalalkan beberapa yang haram. Menghalalkan mabuk, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan mengharamkan musik dan nyanyi. Ini kamu salah satunya nih. Jangan heran. Dan gak perlu dibantah. Apalagi dibantahnya dengan logika. Bagian apanya dari musik yang haram, coba bagian apanya, mananya? Semuanya. Oh, itu kan seni, di dalamnya terkandung seni, dan seni tidak haram menurut Quran. Quran juga seni. Dengan logika dia. Kalau musik haram berarti air yang menjatuh dari atas itu musik juga loh. Dipaksa-paksakan. Siapa yang mengatakan itu musik? Itu suara air aja ya. Kalau kita umpamanya mengamati ketika air hujan turun, itu enak loh bunyinya, itu sama dengan musik. Itu mau dipaksa-paksakan. Siapa yang mengatakan bahwa suara air hujan itu musik dan nyanyian? Dipaksa-paksakan. Kalau umpamanya kan di sana ada seni dan Quran mengandung unsur seni. Itu sama dengan begini, babi. Babi haram nggak? Haram. Bagian apanya yang haram dari babi? Semuanya. Loh, dalam babi itu ada vitamin, ada protein, ada lemak. Dan lemak, protein, vitamin ada dalam kambing, ada dalam ayam. Berarti kambing haram. Berarti ayam itu dipaksa-paksakan begitu. Sama dengan begitu dong, ya enggak?
Iya, kalau protein, lemak, dagingnya di kambing, di ayam, di sapi halal. Tapi kalau di babi haram. Vitaminnya, kalau vitaminnya datangnya dari kambing, dari ayam, dari sapi gitu, dari unta halal. Kalau dari babi haram. Seperti itu. Seni, kalau seninya terkandung dalam Al-Quran, ya bagus. Al-Quran mengandung unsur seni yang sangat tinggi, yang tak ada tandingannya. Tapi kalau seninya itu ada di musiknya jadi haram. Bukan seninya secara umum menjadi haram, tidak. Seni musik ya haram, seni tari ya haram. Karena itu nas yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah yang qat'i. Dan para ulama telah ijma tentang keharamannya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh. Ya, tapi itu bisa menambah iman. Iman apa yang bisa ditambah dengan hal itu? Apalagi musik-musik religi sampai menyanyikannya itu sampai apa? Nangis. Itu karena musiknya atau karena isi liriknya? Rata-rata karena nadanya, karena musiknya. Kalau isi liriknya Quran lebih menyentuh. Dengan Quran tidak nangis, dengan nyanyian nangis. Ketika baca Quran tidak dihayati, tidak dinikmati, ketika menyanyi dihayati dan dinikmati. Tidak diragukan lagi bahwa musik dan nyanyian melahirkan kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, keteduhan. Tapi jenisnya berbeda dengan jenis kebahagiaan, ketenangan, keteduhan yang didapat dari membaca dan menghayati Quran. Dan itu bertolak belakang. Siapa orang yang merasa terhibur, senang, bahagia, teduh, nyaman dengan mendengarkan musik nyanyi dan nyanyian apalagi melantunkannya, dia akan sebaliknya ketika mendengarkan atau membaca menghayati Al-Quran resah, gelisah, nggak betah. Dan sebaliknya siapa orang yang sudah tenang dengan lantunan ayat Al-Quran, penghayatan dan seterusnya, pas dengar musik nyanyian enak apapun semerdu, sudah menolak hati ini. Beda jenisnya loh, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan sekali-kali kita tergoda. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Melihat video-video yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud tidak bermanfaat itu yang buruk. Seperti contohnya umpamanya ya jelas video-video yang berisi nyanyian, tarian ataupun umpamanya apalagi video-video porno ya yang di sana ada aurat nyata aurat orang sampai saya kemarin dapat sharing video tapi dengan bahasa Inggris yang sederhana. Dia bilang bahwa terlalu banyak menonton video porno itu bakal menimbulkan banyak kerugian. Ada 7 sampai 10 kerugian. Yang pertama akan kehilangan daya ingat. Banyak pelupa gitu. Itu pertama. Kedua dia lupa. Lupa, berarti kena dia dengan omongannya sendiri. Baru poin kedua, belum yang sampai ke 7 ke 10 tuh. Kalau itu bukan tidak bermanfaat tapi madarat, ya. Adapun umpama yang tidak bermanfaat seperti apa ya video-video yang tidak bermanfaat, maka termasuk ke dalam hukum lagha dan itu karakter yang jauh dari sifat orang-orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Efek dari kekhusyuan sholat ini. Kalau masih sia-sia sholatnya itu sahun.
Terancam dengan wail, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Efeknya dia tidak berpaling dari hal yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Nabi SAW pun menyatakan min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya pegawai BUMN yang diwajibkan melapor gratifikasi hadiah atas jabatan. Namun saya dahulu sering menerima dan tidak melaporkan. Di laporan gratifikasi bulanan beberapa kali saya isi tidak menerima. Praktek itu sangat umum di divisi saya. Saya sadar itu dosa besar, yaitu dosa melanggar aturan dan bersaksi palsu. Dan saya mau bertaubat. Sekarang saya sudah melaporkan setiap gratifikasi dan mentransfer ke rekening negara. 1. Bagaimana agar Allah menerima taubat saya? Yang kedua, apakah barang-barang yang pernah saya terima perlu dikembalikan? Beberapa saya sudah lupa jumlahnya dan jika diberi makanan saya tetap makan dengan alasan jika dibuang atau basi maka mubazir. Ya, barakallahu fiik. Yang barusan bertanya nggak ada nama ya? Ya, pegawai BUMN. Mungkin juga berlaku di swasta. Tidak hanya di negeri ya. Adanya gratifikasi, terlebih orang ini punya posisi. Gratifikasi adalah milik perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kalau ada hadiah dari klien, dari vendor mungkin, atau dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan kita, di posisi kita di perusahaan atau instansi tempat kita bekerja, maka itu adalah milik instansi tersebut, milik perusahaan. Adapun dia mengistilahkan gratifikasi dengan hadiah atas jasa-jasa kita, atas pekerjaan kita yang dianggap baik, maka bukan hak kita, karena kita dibayar untuk itu. Kita sudah digaji bulanan untuk itu. Bahkan tak mustahil dapat bonus, ya. Baik setiap bulan atau mungkin minimalnya setiap tahun ada bonus dari hasil kerja kita. Sudah dibayar semuanya. Kelebihan dari itu yang diambil dari pihak luar atas kinerja kita itu milik tempat kita bekerja. Setorkan ke atasan kita yang berwenang. Ya, adapun nanti kata atasan kita ini, ya sudah saya terima, saya kasihkan sebagai hadiah bagi kamu atas kerja kinerjamu yang bagus, yang membuat konsumen atau klien kita puas. Ya, itu baru hadiah dari instansi tempat kita bekerja, boleh ya. Tapi kalau gratifikasi ya laporkan dan masukkan. Bagaimana cara tobatnya? Tobatnya berhenti dari hal tersebut. Semua hadiah gratifikasi masukkan ke kas negara, perusahaan BUMN tempat kita bekerja. Masukkan. Terserah mau diapakan, itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita lagi. Tapi di sana juga tetap aja dibagi-bagi, bukan urusan kita itu mah ya. Tetap bukan urusan kita. Nah, jadi laporkan dan masukkan. Nah, bagaimana dengan yang sudah-sudah? Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi bagaimana dengan uangnya, dengan barangnya yang dahulu itu hasil gratifikasi? Ya, kembalikan. Kemudian bawa ke kantor, kemudian bilang ke atasan ini hadiah dari orang pada waktu ini, pada waktu itu, gitu, yang belum sempat saya setorkan nih. Kalau makanan bagaimana? Makanan hitung harganya. Kalau umpamanya makanan itu bisa dibeli lagi dengan jenis yang sama, beli lagi, bawa ke kantor. Ini ada yang ngasih. Tapi kalau umpamanya tidak ada lagi, itu dari luar negeri belinya itu. Ya mungkin beli ke sana. Maka harga seitu masukkan ke BUMN tempat kita bekerja tersebut.
Begitu saja. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa harta kita, baik yang masih ada berupa barang ataupun makanan yang sudah masuk itu bersih, halal. Tidak ada satupun yang haram ataupun yang syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita ngeri dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullul lahmin yanbutu minal haram fannaru aula bihi." Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Siapa yang tidak ngeri dengan hal yang seperti itu ya? Bersihkan semampu kita, selebihnya di luar kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Aisyah. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Pertanyaan pertama, berkurban yang lebih baik di daerah tempat kita tinggal yang belum faham sunnah atau dititip di lembaga-lembaga yang sudah faham sunnah? Dan pertanyaan kedua, sebelum sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Apa syariat itu hanya buat orang yang mau berkorban saja? Syukran, jazakallah khairan. Taib, afwan wa jazakillahu khaira. Pertama, berkurban tidak memperhatikan apakah warga masyarakat itu nyunnah ataukah tidak. Boleh walaupun tidak nyunnah kita berinfak bersedekah kepada mereka. Bahkan kepada orang kafir bersedekah dibolehkan. Yang tidak boleh adalah uang zakat. Zakat fitrah maksudnya. Adapun zakat mal kepada orang kafir yang mu'allaf boleh. Mu'allaf itu bukan hanya yang sudah masuk Islam. Mu'allaf itu masih kafir tapi jahat kepada kaum muslimin. Untuk mengurangi kejahatannya kita kasih zakat sehingga tidak lagi berbuat jahat. Tapi masih tetap dalam kekafirannya, itu juga mu'allaf. Boleh dikasih zakat? Boleh, ada bagiannya. Dari 8 asnaf itu ada mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubahum. Nah, adapun zakat fitrah khusus untuk orang Islam. Sedekah boleh kepada orang kafir. Bahkan itu menjadi dakwah. Dan kurban termasuk jenis sedekah. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah sebagian dari daging itu, simpan sebagian lain untuk esok hari, dan sedekahkan sisanya. Jadi ini sedekah. Boleh kepada orang kafir? Boleh. Apalagi kepada sesama muslim, baik muslim ahli maksiat, pelaku kebidahan ataupun yang sejenisnya. Lebih utama berkurban itu di tempat kita sendiri supaya memberikan nilai dakwah dan yang sejenisnya. Persaudaraan, pertemanan. Gimana coba kalau kita punya tetangga, dia berkurban, kita butuh, tapi tetangga itu kurbannya di tempat lain, di kota lain. Di kota lain yang tidak dikenal dikasih, di sekitarnya nggak dikasih. Istilah kerennya itu nyolok mata buncelik. Lagi buncelik tuh mata lagi melotot dicolok. Sakit nggak? Sakitnya luar biasa. Itu peribahasa untuk orang yang berbuat baik ke orang yang jauh, sementara orang yang dekat dicuekan. Dan itu bisa menimbulkan fitnah, kebencian, kedengkian yang seperti itu. Maka sebaiknya kita berkurban di tempat kita sendiri. Dan itu bisa menjadi jalan dakwah bagi orang-orang yang belum faham sunnah. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kepada antum yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon. Silahkan hubungi kami di nomor 02286862637. Baik, kalau terakhir ini saya bacakan Ustaz dari hamba Allah di Cimahi. Afwan Ustaz, bagaimana cara menyampaikan pada wanita bahwa telepon dengan lawan jenis tidak berjilbab itu dilarang? Sudah pernah disampaikan, tapi ngeyel, malah bilang saya tidak suka kalau ada orang bicara soal agama. Disampaikan pun dengan cara lemah lembut. Bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Telepon dengan lawan jenis haram. Gitu? Dengan wanita yang tidak berjilbab. Dengan tidak berjilbab.
Iya, tidak ada larangan berbicara apalagi lewat telepon dengan lawan jenis. Walaupun tidak berjilbab. Karena telepon kan tidak saling melihat. Selama isi pembicaraannya lempeng-lempeng, lurus-lurus dan ada kepentingan. Allah dan Rasulnya tidak melarang para laki-laki berbicara kepada para wanita yang bukan mahram dan sebaliknya. Selama isinya baik-baik saja. Ada nggak para wanita yang datang kepada Nabi SAW lalu langsung bertanya, berdialog? Ada, banyak. Dan oleh Nabi SAW dilayani nggak? Dilayani, dijawab pertanyaannya. Kadang Nabi SAW yang bertanya duluan. Ketika ada seorang wanita datang menemui Aisyah, oleh Nabi ditanya, hal laki bu'lun, apakah kamu punya suami? Dijawab ya. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suami? Ditanya oleh Nabi SAW. Dia mengatakan tidak ada suatu perintah pun yang saya mampu kecuali saya lakukan, kecuali yang tidak mampu. Lalu Nabi SAW menyatakan, Unzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi dialog Nabi dengan para wanita banyak. Demikian juga para istri Nabi setelah Nabi wafat, sering didatangi para sahabat. Bertanya begini, bertanya begitu, minta fatwa dan dijawab. Selama isinya benar nggak masalah. Apalagi lewat telepon yang tidak terlihat orangnya. Kecuali kalau video call ya. Ini lewat telepon, nggak masalah. Selama isinya baik, maka tidak apa-apa. Jangan dilarang. Kecuali kalau isinya yang mesum kayak gitu ya baru diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, kalau orang itu menyatakan saya tidak suka kalau mendengar orang bicara tentang agama. Ini ateis ini. Tidak mau mendengar orang bicara tentang agama ya. Berarti orang itu tidak ingin kebaikan. Karena agama adalah sumber kebaikan. Baik buruknya sesuatu itu karena agama. Sesuatu disebut buruk karena dianggap buruk oleh agama. Sesuatu disebut baik karena dianggap baik oleh agama. Agama itu sumber. Kalau nggak mau berbicara atau nggak mau mendengar omongan tentang agama, dia akan dijauhkan dari kebaikan. Karena agama sumber kebaikan. Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan difahamkan tentang agamanya. Jadi itu yang paling harus dinasihati. Bukan ngobrol di telepon dengan wanita kalau ada keperluan. Boleh. Saya juga sering ditelepon sama ummahat, sama akhwat, tapi bertanya tentang masalah agama dengan nada yang wajar, isi yang memang perlu dilayani. Dijawab. Tidak begitu dengar suara wanita, haram nggak boleh, langsung dimatikan. Enggak. Termasuk telepon-telepon yang tadi masuk pertanyaan dari ummahat. Selama nadanya bicaranya normal, wajar, isinya benar, oke, kita layani. Suara wanita bukanlah aurat selama dia berbicaranya wajar. Baru jadi aurat kalau direkayasa, digenit-genitkan, baru ada desahannya, ada segala macam, baru itu jadi aurat. Dan Al-Quran melarang wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Hei para wanita, jangan kalian genit-genitkan suara kalian sehingga lelaki yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara. Baru itu jadi aurat. Tapi kalau wajar, normal, maka tidak apa-apa ya. Demikian inilah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf ada telepon yang masuk atau banyak WA yang masuk, SMS yang masuk. Tidak kita jawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan jumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.